mengetuk kebijakan biasanya audensi atau demo. Betul. Tidak semua mengetuk kebijakan melalui audensi dan demo. Itu poinnya. Oke. Bisa dengan melalui organisasi itu kan harus terbagi menjadi dua ya, organisasi mahasiswa itu. Iya. Intra Dan ekstra. Iya. Ekstra terbagi dua lagi. Terlarang dan tidak. Enggak, Iya. sorry. Gini, saya dari dulu memang berangkat dari orang yang mungkin pendidikan dalam menempuh pendidikan itu punya track record yang cukup buruk lah. Maksud saya begini, saya menghabiskan bangku MTS itu di dua tempat. Sekolahnya maksudnya? Iya, MTS itu Madrasah Sanawiyah setingkat SMP. Begitu juga setingkat SMA saya di 1, 2, 3. Termasuk akhirnya saya kuliah. Itu pindah atau dua sekolah itu? Pindah. Iya. Jadi itu sesuatu yang sebenarnya saya bercerita di sini bukan untuk dicontoh. Iya. Jadi itu termasuk kuliah sampai hari ini kan kamu yang seangkatan aja udah selesai, aku belum. Saya masih menempuh dan harus pindah kan. Oh, ini belum lulus ya? Belum. Jadi saya sendiri baru tahu bahwa kamu ini belum lulus. Oh, Beneran, baru sekarang saya mendengar informasi bahwa kamu belum lulus di kan? enggak, saya memang belum lulus, tapi sekarang sedang menempuh skripsi Di kampus mana? Kampus berbeda? di kampus yang berbeda di provinsi luar Jawa. Oke. Jadi berangkat dari situ saya kan kuliah juga merasa nggak pede dengan kemampuan saya secara personal, secara pribadi. Jadi saya berpikir untuk mengupgrade diri saya juga tidak hanya sebatas di kampus. Itu bagi saya pentingnya. Sebenarnya untuk seluruh mahasiswa bagi saya penting untuk mengikuti organisasi karena itu bentuk pendewasaan juga. Oke, tunggu. Jadi tidak lulus tadi itu ada kaitannya nggak dengan organisasi itu? Enggak. Karena gini, ngomongin persoalan kuliah dengan organisasi kemudian tidak lulus itu bukan menjadi sesuatu yang yang bisa, artinya orang yang kuliah yang ikut organisasi terus kemudian lulusnya tidak tepat waktu. Enggak di situ. Karena kan gini, simpelnya secara karir politik di intra kampus kan kamu lebih mendereng daripada saya. Kamu dulu pernah jadi ketua BEM dulu fakultas ya. Saya nggak pernah di intra yang sampai sebegitu kan. Dan akhirnya kamu juga lulus, nggak tahu ya kamu tepat waktu atau enggak. Lebih 1 semester saya. Iya, paling enggak kan itu, dan masih banyak kok contoh-contoh yang ini. Enggak sih, enggak di situ. Cuman memang tergantung personalnya juga karena kan saya justru lebih banyak. Kenapa saya menjadi seperti sekarang? Artinya tidak cepat lulus atau tidak lulus tepat waktu itu lebih karena saya dulu dari awal saya kuliah sambil kerja. Lebih ke situ sih, dan juga males. Artinya tidak ada faktor karena organisasi? Seharusnya sih tidak. Karena saya juga melihat teman-teman saya di luar juga yang karirnya sudah mendereng bisa-bisa aja sih. Gitu. Nggak ada ini. Cuman kan persoalannya begini, saya masuk organisasi itu dulu dikuatkan oleh suaminya sepupu, ipar sepupu lah. Gara-gara sepupu keluarga lah ya. Iya, dia bilang kuliah itu 20%. Iya. Proses mahasiswa itu di dalam kampus itu 20%, selebihnya di luar. 80%-nya di luar. 80%-nya di luar. Nah, di luar itu kamu tafsirkan di organisasi? Banyak hal. Oke. Tergantung. Artinya gini, yang membentuk pribadi mahasiswa itu sebenarnya ya, menurut saya pribadi mungkin bisa dikoreksi atau bisa dikoreksi nanti, mungkin juga teman-teman yang menonton ini bisa dikomentarin di bawah. Karakter mahasiswa atau pembentukan mahasiswa itu menurut saya lebih banyak di luar. Itu sih menurut saya.
Karena begini, dengan iklim pendidikan di Indonesia yang tidak sama ya, artinya gini, di kampus, misalkan di kampus yang ada di Madura, dengan kampus-kampus tertentu yang ada di Jogja ataupun yang lain hal dan sebagainya, mungkin iklim akademiknya berbeda, suasananya berbeda. Oke, betul. Sehingga apa? Ketika kita hanya ada di mana di dalam kampus sendiri, kita nggak punya pengalaman untuk berdiskusi dengan teman-teman yang di luar kampus, di luar lembaga itu. Itu bukan hanya untuk kampus-kampus yang ada di daerah-daerah semacam di Madura ataupun di mana di Papua dan seterusnya. Termasuk kawan-kawan yang ada di Jogja, di Jakarta dan seterusnya, yang di kampus-kampus gede dalam tanda petik. Ya kalau misalkan teman-teman masih sebatas di situ, gaulnya ya udah, mindsetnya di situ-situ aja. Jadi kalau misalkan ngomongin konteks keindonesiaan kayaknya kurang deh, kurang menyeluruh juga kalau misalkan pergaulannya, circle-nya di situ-situ aja. Di kampus itu saja begitu. Iya, itu sih. Jadi kurang memahami bagi saya ya secara pribadi, nggak begitu. Akhirnya teman-teman yang mungkin hanya kuliah pulang, mereka cenderung hanya pemikirannya itu, dinamika pemikirannya di situ-situ aja, lebih. Oke, betul. Kayak gitu sih. Jadi faktor itu ya yang menjawabkan. Iya. Terus tuh. Tadi kembali lagi 80%-nya itu di luar begitu. Jadi di luar yang seperti apa itu? Di luar kalau di organisasi itu kan ini ya, pentingnya di organisasi yang mungkin tidak ada di intra kampus. Pendidikan itu kan tidak hanya bisa dimaknai dengan selembar kertas kan? Ya, betul. Jadi kalau misalkan di luar kita bisa berinteraksi dengan banyak hal. Dari mulai kaum pinggiran, kita belajar banyak dari kaum pinggiran, atau bahkan dari senior organisasi yang sudah lebih cerdas, lebih pinter, bahkan secara karir politik dan karir profesional mereka lebih mapan, kita bisa belajar di situ, dan itu tidak ada di kampus. Artinya di luar ini lebih banyak berjejaring maksudnya ya? Berjejaring ya salah satunya ya. Jadi itu juga apalagi saya kalau misalkan ngomongin di ibu kota ya. Kalau di Jakarta itu kan kayak ada semacam garis tertentu gitu loh. Kalau misalkan ini alumni mana, ini alumni mana. Jadi organisasinya apa begitu? Iya, jadi garis-garis seperti itu. Ada garis tertentu misalkan. Ada garis. Misalnya organisasi A segaris begitu ya? Iya, seperti itu. Sangat kental begitu. Saya pikir bukan hanya di mungkin se-Indonesia seperti itu. Jadi masih ada sih sekat-sekat itu mungkin bisa dibilang itu sektarian. Kalau ditarik secara sektarian mungkin itu negatif, tapi bagi saya enggak juga. Karena kan gini, kalau saya udah tahu misalkan punya jaringan, pasti saya mengutamakan mereka orang-orang yang segaris dengan saya. Yang karena segaris jaringan itu saya secara sadar dan tidak mau nggak mau kita harus mengakui bahwa kita cenderung lebih dekat. Bukan nepotisme, tapi kan kita punya kemampuan, kita bisa mengukur kemampuan. Tapi kalau misalkan orang lain, Oke. Jadi berarti itu jaringan seperti itu kita rekrut menjadi teman, menjadi banyak kolega, menjadi teman kerja itu karena teman alami, karena alami, dan itu kan bagi saya mungkin ya boleh dikoreksi ya. Saya tipikal, saya bukan orang yang anti terhadap nepotisme. Bagi saya nepotisme terkadang penting juga. Karena gini, saya lebih kenal kamu daripada si A misalkan. Terus kemudian ada peluang pekerjaan, dan saya jelas-jelas saya lebih kenal dan saya tahu kemampuannya seperti apa. Meskipun si A ini latar belakang pendidikannya dari mana, luar negeri dan seterusnya, tapi kan saya belum bisa menguji kemampuan dia. Itu cara kerja. Kalau saya pribadi ya. Tapi biasanya memang di luaran
Mungkin ada sedikit anggapan bahwa saya ini tendensius atau apalah, stigma-stigma negatif tentang perspektif saya. Cuman hal semacam itu tidak kayak kentut. Iya, betul. Wajahnya nggak kelihatan, rupanya nggak kelihatan, rasanya apa, baunya kedengeran, kerasa. Mereka yang dekat begitu ya. Iya, jadi kalau Yang tahu misalkan yang dekat. mana yang ngomongin berjejaring, mohon maaf bos, Presiden Indonesia itu dari zaman Soekarno sampai Jokowi, Iya. alumni mana? ITB, kalau nggak ITB, UGM. Iya. Betul. Nggak dipikir, ada nggak yang alumni YIN mana, STAIN mana, UIN mana? Nggak ada. Itu karena apa itu? Ya Allah. Oke, lanjut ya. Jadi mungkin itu yang harus tadi dicari ya di organisasi. Artinya itu tidak didapatkan di kampus, begitu. Jejaring senior satu garis itu kan tidak didapatkan di kampus. Misal satu kampus A misalnya, mereka juga sulit kecuali cari alumninya. Itu pun kadang kan tidak jelas jejaringnya, ikatan alumninya. Cuman gitu. cuman begini, apa namanya? Kalau misalkan ngomongin berjejaring itu jelas itu penting. Cuman ketika teman-teman mau masuk ke organisasi tujuannya di situ, itu sudah salah start. Pasti akan kemakan oleh apa ya? Tersisi dengan sendirinya. Jadi meskipun organisasi tadi bisa membangun jaringan, Kalau niatnya hanya untuk itu ya selesai. Masuk gara-gara ingin cari jaringan, salah juga. Kemungkinan besar salah. Tetapi itu kan juga dimanfaatkan. Misal nih ada organisasi A misalnya, ini besar sekali di kampus gitu. Kemudian kalau tidak masuk ini, jaringan saya terancam. Ya, itu kalau perspektif saya sih secara pribadi ya. Silakan saja kalau ada teman-teman yang mau masuk organisasi dengan tanda petik niat tujuannya seperti itu. Cuman bagi saya itu sesuatu yang salah sih. Karena kalau saya pribadi masuk di organisasi dari dulu tidak pernah berpikir untuk mencari jaringan. Karena kalau kita udah berproses secara baik dan benar, secara menurut organisasi masing-masing ya, merah, hijau, kuning dan seterusnya, itu pasti akan terbentuk dengan sendirinya gitu loh. Sama lah kalau misalkan kita semacam inilah, kalau sekarang kan teman-teman banyak yang suka game. Betul. Ketika suka main game, berproses menjadi gamer, dengan sendirinya akan ketemu dengan jaringan-jaringannya tertentu. Nggak perlu. Tapi kalau misalkan niat, menurut saya sih apapun sih, nggak bisa itu diniatkan. Misalkan mau jadi gamer biar banyak duit, nggak bisa. Gamer itu berangkat dari hobi biasanya. Orang-orang yang sukses itu, yang saya tahu, cerita-cerita orang sukses itu berangkatnya dari situ. Jadi niatnya memang kalau misalkan mau main game, jadi gamer, tujuan utamanya itu karena hobi dulu. Jadi karena niat dulu, ada kemauan untuk di situ gitu, untuk masuk di circle itu, di dunia itu. Tetapi itu menurut saya itu niat yang cukup mulia sih sebenarnya. Dibandingkan misalkan beberapa orang yang masuk ke organisasi tadi untuk menghindari posisi dia agar tidak terlindas oleh kekuasaan di kampus begitu. Oh enggak, itu inlader, itu pikiran inlader seperti itu. Nah makanya saya katakan tadi juga banyak kan terjadi seperti itu. Misalkan kita mau masuk kampus nih ya, kita mikir apa sih organisasi yang paling besar, kita masuk itu saja begitu kan. Berarti pandangan dia gitu, niat dia didahului oleh citra organisasi itu sendiri begitu. Kalau saya sih enggak sih ya. Apa ya? Mungkin di situ yang saya bisa mengatakan itu. Organisasi saya dengan organisasimu jomplang banget ini secara kapasitas, secara anggota kuantitas, gitu ya. Sorry, secara kuantitas. Iya. Dulu ya. Sampai sekarang lah, sampai sekarang. Iya, tapi saya tidak ingin menyebut apa organisasi saya. Cuman kalau di kampus Islam biasanya yang besar apa, silahkan disimpulkan sendiri ya. Iya. Tapi memang saya dulu memilih untuk masuk di organisasi yang di kampus saya itu di kampus kita itu kecil. Pertama, sama halnya dengan orang proses belajar mengajar. Orang proses belajar
siswa yang 1000 dikumpulkan jadi satu, gurunya satu. Iya. Yang paling ujung belakang itu gak kedengeran apa yang diomongin. Belum tentu kedengeran, belum tentu kedengeran apa yang diomongin di depan. Ibarat organisasi kalau terlalu banyak, ya. Nah, sama kalau misalkan saya masuk di organisasi yang paling besar ini di kampus. Ini kan banyak, kader-kadernya banyak. Untuk belajar pun kan stepnya panjang. Sedangkan kalau di organisasi yang yang mungkin sampai sekarang masih organisasi yang paling kecil lah kalau di kampus. Saya pikir belajar di situ lebih ini, karena kan misalkan 10 orang, katakanlah 10 orang. Gurunya kan banyak. Pasti gurunya banyak. Misalkan ada 10 guru, 10 orang bisa satu persatu. Jadi menurut saya sih prosesnya lebih efektif. Tetapi apakah organisasi yang kuantitasnya tadi ribuan itu membiarkan hanya ada satu guru? Itu kan tidak mungkin. Ya, cuman kan begini, seleksi alamnya kan dari sekian ribu orang. Karena begini ya, saya ngambil perumpamaan. Kalau saya selalu bilang begini, kalau misalkan ada perbandingannya ya, misalkan ada 10 gelas yang ditutup, ada 9 pilihannya ya, ada 10 gelas ditutup, ada 9 yang berisi emas, satunya tidak. Saya disuruh suruh buka tutupnya sekali. Kalau misalkan ada emasnya disuruh ambil. Perbandingannya lagi dengan 10 gelas yang ada emasnya cuma 1, tapi saya bisa buka 9 kali. Saya mending milih yang 9 kali buka. Di situ pikiran saya. Jadi kalau misalkan circle-nya terlalu banyak, ya itu anggotanya banyak, saya tidak pede untuk masuk di situ. Intinya itu. Saya lebih pede untuk ya udahlah, saya masuk di tempat kecil. Tapi ini tidak bisa dihindari sebenarnya bahwa setiap organisasi itu selalu tertarik untuk memperbanyak anggota. Tidak dong, nggak begitu dong. Oh, itu berarti berbeda sekali dengan berarti itu paradigma yang salah gitu ya? Oh tidak menjadi saya tidak dalam rangka membenarkan ataupun menyalahkan salah satu organisasi apapun. Bagi saya mungkin punya tujuan yang benar. Ada organisasi yang ngasih batas malah. Untuk merekrut kader, untuk pengkaderan harus sekian, maksimal sekian. Kalau di saya tidak ada batas, tapi 10 orang udah bisa bikin pengkaderan. Oke. Enggak harus banyak. Tentu kalau hanya segelintir 10 orang, terus apa perannya di kampus? Karena saya dulu pernah diskusi sama teman, apa tujuan politik kalau dia tidak bisa mengetuk kebijakan? Jadi artinya begini, untuk apa ikut organisasi kalau organisasi tadi tidak bisa menduduki ya kursi BEM, kursi fakultas, yang tujuannya nanti untuk berpolitik atau mengatur kekuasaan. Jadi apa tujuannya misalkan organisasi hanya ya segelintir 10 orang begitu? Tujuan dari mahasiswa itu tugas mahasiswa itu kan ada 3. Iya. Tidak ada berpolitik. Bukan. Termasuk mahasiswa itu katanya kan agen. Saya lihat di channel ini kemarin tadi nonton sebelum kesini saya nonton ada agen apa KGB atau apa kan. Cuman kan agen di situ agen sosial salah satunya. Sosial itu kental urusannya dengan politik. Tidak hanya sebatas politik praktis loh ya. Iya. Memaknai politik itu kan tidak sesempit memaknai politik praktis. Dan ngomongin kebijakan apa yang bisa diketuk banyak. Misal nih organisasinya cuman sekitar anggaplah anggotanya di kampus sedikit ya. Misal apa yang bisa diketuk kira-kira di kampus? Ya banyak lah. Pertama, saya dari dulu berkali-kali mengetuk kebijakan di kampus kan. Ya kamu kan udah tahu lah, masa saya harus cerita. Enggak mungkin lah kan. Oke. Jadi apa ya? Justru sorry ya, saya melihat beberapa teman-teman yang masuk di organisasi justru kelihatan lebih arogan karena masanya banyak begitu. Iya. Ya. Padahal kalau ngomongin politik kampus, aku akan jawab sekarang. Aku akan tunjukkan caraku bekerja dari dulu. Kamu meskipun di organisasi, kamu orang yang tidak diizinkan untuk mencalonkan BEM fakultas.
Siapa yang pemenangnya? Kamu tidak bergerak. Saya jadi ketua PEM dulu. Kamu tidak berkoalisi dengan saya. Jadi kan begitu. Maksudnya pastilah setiap manusia itu punya pengaruh di bidangnya masing-masing, sekecil apapun. Tapi itu intermezzo aja ya barusan. Jadi saya berpikir bahwa kalau misalkan kebijakan politik apa, saya lebih ke pertama untuk mengetuk kebijakan politik itu kan yang paling penting itu memanajemen politik terhadap diri kita sendiri. Bagaimana mengambil keputusan. Kan kita masuk organisasi bukan untuk langkah pertama kan tidak untuk menggedor pintu rektor atau pintu bupati atau apapun. Tapi pertama kan pengembangan diri. Pengembangan diri itu bagi saya, penafsiran saya, pengembangan diri adalah untuk pendewasaan dalam mengambil keputusan, dalam mengambil langkah kecerdasan yang kita pahami gitu, yang kita yakini. Jadi kemampuan mengambil keputusan terhadap diri kita sendiri bagi saya udah politis. Itu sudah cukup. Sudah cukup politis kan. Kalau misalkan kita nggak bisa ngambil keputusan untuk pribadi kita, gimana ngambil keputusan untuk orang lain? Apa ya? Diplomasi saya begitu. Tapi begini, kita tahu kan di kampus itu organisasi selalu bergeliat untuk mendominasi. Itu yang tidak bisa dihindari. Walaupun memang ada ya yang idealis ya, yang idealis. Enggak sih. Gitu ya. Apa namanya? Saya dari dulu mana pernah saya mau. Kamu ngajak saya main di ini. Ayo kita tarung di sini. Beberapa kali ditawarin untuk masuk di kepengurusan BEM apa segala macam. Saya tergantung pilihan juga. Kalau misalkan teman-teman ada yang memang suka di situ main-main di intra, ya udah itu nggak ada masalah dan itu bagus juga. Saya tidak terus kemudian menjadi salah. Dan makanya kan tadi di awal saya bilang organisasi itu terbagi dua, dimanapun tempatnya itu sama-sama baik menurut saya. Karena kan misalkan di intra ya, intra itu ada organisasi namanya UKM, UKM musik, UKM ini, itu kan sudah sangat berdasarkan minat mahasiswa masing-masing. Jadi kampus sudah memfasilitasi itu. Oke. Kalau nggak ini buat apa gitu loh. Nah kebetulan saya dan mungkin juga kamu orang yang tertarik atau memilih di dunia di organisasi ekstra kan gitu kira-kira. Jadi saya pikir cuman kalau misalkan mahasiswa itu hanya sebatas kuliah pulang ya udah. Apalagi kalau misalkan kayak sekarang musim pandemi. Okay. Jadi kalau menurut kamu organisasi cukup ya sudah mengorganisir diri sendiri ya. Itu pertama ya. Sebelum ngomongin kebijakan orang lain ya. Nah maksudnya tadi kan kaitannya dengan organisasi mahasiswa dengan mengetuk pintu kebijakan gitu kan. Di sisi lain kita berbicara tentang hal yang prinsipil bahwa organisasi juga untuk mengorganisir diri. Artinya kalau kita bicara misalkan tujuan ideal ikut organisasi itu apa sih sebenarnya? Kalau saya sih lebih ke apa ya? Mencari pertama pendewasaan, kedua penggemblengan terhadap diri kita sendiri, dan yang terakhir itu apa ya istilah ya, bukan yang terakhir itu ya, yang terakhir itu jaringan dan seterusnya, itu udah bonus pasti itu. Jadi kalau saya sih lebih ke situ. Dan kemudian apa yang diajarkan, kalau kayak saya mahasiswa perbankan misalkan ngomongin politik bagi sebagian teman-teman kan nggak make sense gitu loh, nggak sesuai gitu loh. Cuman kan ketika kita hidup di organisasi ekstra ya terutama, ya udah mau nggak mau, karena kita kan memahami dialektika. Istilah dialektika itu makanan kawan-kawan mahasiswa eksternal, organisasi eksternal. Jadi kalau misalkan istilahnya ya, kalau saya mengutip bahasanya Tan Malaka, ekonomi perbankan ya dalam hal ini misalkan perbankan kan kaitannya dengan ekonomi. Ekonomi ada kaitannya dengan hukum, hukum ada kaitannya dengan politik, politik ada kaitannya dengan pendidikan dan seterusnya. Jadi ya memang penjurusan seperti itu mungkin penting untuk mencari karir, untuk jadi karyawan. Iya. Jadi itu sih. Jadi
Kalau misalkan teman-teman yang seperti saya jurusan perbankan hanya kuliah pulang ya udah paling ilmunya ya di situ-situ. Nggak bakalan tahu tuh. Jadi kalau kamu masuk ke organisasi itu tujuan tertingginya apa sih sebenarnya? Puncak keinginan gitu kan. Kalau tadi kan disebutkan keinginan pertama adalah mengorganisir diri sendiri. Oke lah, itu selesai misalnya. Jadi apa tujuan tertinggi kamu misalnya ikut organisasi? Di situ bedanya saya dengan kamu. Kamu kan orang yang ambisius. Semoga banyak orang yang tidak tahu saya di kampus mana dan di organisasi apa. Bedanya saya dengan kamu di situ. Saya tidak pernah ambisius. Misimu itu tuh terlalu ambisius. Kalau saya sih, misi saya atau misi organisasi saya? enggak lah, misimu. Kamu dekat kemana-mana masih aja terus ini kan. Kalau saya apa ya? Kalau misalkan berbicara karir politik, enggak juga. Apa namanya ya? Ya udah mengalir aja sih. Cuman paling enggak gini ya, masuk di organisasi. Organisasi apapun, entah itu merah, hijau, kuning, biru dan seterusnya itu. Kalau ngomongin tujuan saya, itu kebermanfaatan. Saya tidak sok idealis, tidak. Tapi gini. Tapi itu terdengar terlalu mulia. Tidak, begini. Saya ketika orang tua ya, orang tua saya selalu ngomong, ini si A, ini kakakmu begini, ini mbakmu begini, ini sudah begini tahapannya, ini udah lulus kuliah dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang udah bekerja dan seterusnya. Mapan lah mungkin perspektifnya orang tua ya, dan saya juga tidak bisa menyalahkan itu. Cuman saya selalu menjawab begini. Saya kuliah aktif di sini. Ketika Abah tanya apa hasil dari situ, apa yang membedakan antara saya dengan saudara-saudara saya yang hanya kuliah pulang, dengan sangat pede saya akan menjawab banyak. Pertama, saya masuk organisasi. Ketika organisasi apapun ya organisasi, bagi saya semua organisasi itu sama-sama mulia. Mengetuk kebijakan. Saya pernah mengetuk kebijakan, salah satu kebijakan yang itu berubah. Misalkan, bukan saya, tapi organisasi. Tapi kan bagaimanapun saya ikut bagian dari situ. Apa cara yang dilakukan? Ya apapun lah, misalkan. Ketika ada kebijakan yang berubah dan mempunyai dampak, misalkan di skopnya lingkungan kampus aja. Ketika berubah, katakanlah ada apa misalkan, terus kemudian berubah. Gara-gara kita organisasi, tapi di situ kan ada kita, ada kader-kader yang masuk di situ. Kalau nggak ada kader kan nggak mungkin kan. Nah, saya merasa itu menjadi prestasi tersendiri ya buat saya. Entah itu ria atau gimana, tapi bagi saya itu prestasi ya. Karena bagi saya apa yang saya dan kawan-kawan organisasi lakukan bisa mengubah berapa ribu orang di kampus. Oke, artinya kebijakan tentunya yang dimaksud berdampak kepada banyak orang. Iya. Gitu. Iya. Jadi kalau begitu organisasi yang ini kan begini, gerakan-gerakan yang dilakukan itu kan pada umumnya adalah untuk mengetuk kebijakan itu ya. Kalau tidak dia audiensi, dia aksi demonstrasi. Memang ada cara lain begitu. Banyak. Cara itu banyak. Termasuk saya, tulisan saya terakhir. Kalau cek di apa ya? Ketik 3 nama organisasi yang ada di kampus itu di Google. Tulisan saya masih belum bergeser, ada di paling atas. Melalui tulisan A, B, C misalnya. Enggak, maksud saya itu kritik terhadap bagi saya juga organisasi ini perlu dikritisi juga. Karena zaman era kita organisasi selalu ngomong 4.0. Ini kayak kita ini sekarang kan bikin podcast, baru bikin podcast, alatnya masih begini. Sementara orang lain tahapannya udah jauh. Maksudnya orang-orang yang berangkat dari komunitas kayak gitu-gitu itu udah jauh. Artinya begini, ada hal yang organisasi bagi saya itu perlu bertransformasi lebih lanjut untuk mencari mencari bentuk perjuangan yang lebih baru.
yang sesuai dengan zamannya. Kalau misalkan demo penting, cuman kan tidak semuanya bisa selesai dengan demo pasti. Ada yang jika dibutuhkan audiensi ya audiensi, ada yang jika dibutuhkan dengan bentuk tulisan, termasuk misalkan terakhir saya nulis sesuatu, tiba-tiba sekarang ini ada kebijakan yang berubah. Ya semacam itu kan nggak harus ini kan, nggak harus demo kan gitu. Tetapi kalau kritik melalui tulisan itu orang nggak perlu ikut organisasi. Beda kan? Apa bedanya kira-kira? Karena saya menilai kan banyak penulis-penulis besar misalkan seperti Eka Kurniawan misalkan, dia menulis tanpa, saya tidak tahu apa organisasinya Eka Kurniawan, tapi dia menulis. Sorry ya, saya di sini tidak sedang memperbandingkan penulis yang seperti itu. Maksudnya gini, kalau ngomongin gerakan mengetuk kebijakan, bahasanya kan poinnya di situ. Mengetuk kebijakan biasanya audiensi atau demo. Betul. Tidak semua mengetuk kebijakan melalui audiensi dan demo. Itu poinnya. Okay. Bisa dengan melalui tulisan. Apakah orang di luar organisasi bisa? Bisa. Pertanyaannya, sekarang buktinya orang menulis di luar organisasi bisa mengetuk apa? Ya banyak sekali. Nah, kalau misalkan sama-sama banyak, organisasi itu tidak hanya organisasi ekstra kampus. Pasti orang penulis-penulis itu juga mengikuti organisasi yang lain. Organisasi ini kan sekumpulan manusia kan. Oke. Yang berkelompok, ada strukturnya, ada ketua. Jadi kalau misalkan ngomongin ini nggak hanya sebatas organisasi mahasiswa yang dikenal banyak orang, makanya dari tadi saya bilang ikut intra kampus itu bagus. Karena itu udah gini. Kampus ada teater, kampus ada UKM musik, kampus ada sepak bola dan lain sebagainya, dan semuanya itu sama-sama baik. Kalau misalkan ngomongin IKJ ya, kampus-kampus IKJ itu, kalau nggak salah ya orang musisi-musisi yang agak nyentrik itu biasanya lulusan IKJ ya, kayak Naif, kayak gitu-gitu. Banyak yang bisa dilakukan. Cuman kalau misalkan ngomongin persoalan mahasiswa apakah harus berkegiatan dengan ikut organisasi, wajib bagi saya. Kalau saya pribadi wajib, entah itu ekstra ataupun intra. Cuman persoalannya begini, kalau misalkan tidak berkegiatan lain selain kuliah pulang dan akhirnya nongkrong, ya udahlah, itu kan produk industrialisasi pendidikan. Bagi saya itu manusia yang menjadi produk industrialisasi pendidikan. Karena kan gini, mungkin saya termasuk korban mahasiswa yang menjadi korban kampanye. Saya kampanye apa itu? Kuliah di jurusan ini lebih mudah mencari pekerjaan. Kan jelas-jelas itu kampanye saya untuk masuk, dan ketika masuk di situ saya siap untuk dijadikan produk. Kan intinya begini, sama dengan air ini. Air sudah ada. Di sumur perumahan itu banyak. Di rumah saya ada sumur kayak gitu. Di rumahmu ada sumur. Cuman kemudian air ini ketika masuk di dunia industri ini kan udah menjadi produk. Sama ketika kalau kamu masuk jurusan perbankan, kamu akan lebih mudah mencari pekerjaan. Artinya ada kampanye seperti itu. Iya, saya mungkin bagian dari mahasiswa yang terpengaruh di situ. Dengan sangat sadar sekarang, saya mengakui itu. Bahkan ketika di tengah perjalanan kadang saya mikir kayaknya saya nggak cocok deh di jurusan ini, tapi ya udahlah. Karena termasuk saya dulu pernah mau ada tuh yang kuliah 1 tahun langsung lulus jadi pegawai waralaba misalkan. Ada yang begitu. Itu kan jelas industrialisasi pendidikan. Jadi manusia itu dimasukkan ke kampus, diproses, diolah sedemikian rupa untuk menjadi karyawan. Ya terus mau jadi apa? Karena memang begitu tuh. Enggak juga dong. Jadi bayangkan misalkan lulus kuliah, setidaknya kita harus memiliki mindset leadership. Ya orang selama ini kuliah, mereka pasti bicara pekerjaan. Toh kadang rektor-rektor itu bilang begini, menyediakan kampus saya, menyediakan akses gitu kan untuk masuk ke
satu bidang pekerjaan tertentu. Saya kalau ngomongin hal semacam itu, saya cuman ingat, kalau mungkin bisa teman-teman cari lah aturannya, saya nggak tahu bukan ahli ya, bukan ahlinya, cuman kira-kira begini. Salah satu senior dan juga paman di Sumeneb, di tempat saya, ngomong dengan adanya jurusan itu semakin menunjukkan karakter industrialisasi pendidikan, liberalisasi pendidikan. Jadi ya udah, mahasiswa itu hanya dijadikan produk, tidak dijadikan istilahnya apa sih, kalau kamu kan pasti lebih tahu istilahnya itu apa, Wuri Handayani itu gimana, apa sih pokoknya gini. Saya yang paling inget Tan Malaka lah, misalkan Tan Malaka ngomong pendidikan itu memperhalus perasaan. Tujuan dari pendidikan yaitu memperhalus perasaan. Itu maksudnya apa? Kita bisa harusnya dengan pendidikan yang lebih tinggi, ilmu yang kita serap lebih banyak, maka kita harusnya bisa lebih halus perasaannya. Orang halus perasaan itu biasanya lebih peka terhadap situasi apapun. Tapi kembali lagi tadi, ini semacam niscaya sih sebenarnya, melepaskan dunia kampus dengan dunia pekerjaan. Oke lah, sebut itu bagian dari industrialisasi begitu. Ya kalau misalkan keniscayaan juga dong. Banyak orang-orang seperti saya, kamu dan lain sebagainya, teman-teman yang masuk organisasi yang dia kuliah hanya sebatas, ya nggak tahu ya, saya dari dulu nggak pernah ini, karena saya alhamdulillah saya selalu mendapatkan pekerjaan kayak sekarang, mendapatkan pekerjaan itu tanpa ijazah. Iya kan bagi kamu begitu kan? Lah iya, artinya apa? Saya dengan sangat sadar selalu ngomong, ini barokahnya organisasi. Bukan itu nepotisme, tidak. Pasti kalau saya tidak punya budget, misalkan saya mau bikin apa perusahaan, punya modal, entah punya modal ataupun tidak, pasti yang saya pikir pertama kali teman diskusi. Saya ketika berdiskusi dengan kamu setiap hari akan ngomongin, kayak sebelum sekarang kan sempat nge-record juga di channel saya kan, akhirnya cuman nggak di-upload. Nggak naik-naik ya. Karena obrolannya tidak menarik waktu itu. Jadi ngobrolnya kan ini podcast, akhirnya apa? Bikin podcast. Yang akan diajak pertama kali siapa? Orang dekat yang saya kenal memiliki kemampuan, kan gitu. Sama lah saya pikir dengan pekerjaan lain. Jangan salah, coba cek aja menteri-menteri itu sekarang yang satu kuliah gitu loh, satu kampus. Ya maksud saya bagaimana kita menikmati tadi, misalkan oke lah kita kuliah, tujuannya setelah itu kita cari kerja. Itu kan bagian tadi industrialisasi. Kalau di salah satu organisasi ya, zikir, fikir, amal soleh. Iya. Ikhlas beramal kan, ada istilah ikhlas beramal kan. Ya udah, prosesnya ya ikhlas aja. Saya serius, saya nggak pernah punya apa ya, makanya kalau misalkan teman-teman kamu bisa begini nanti, kalau begini nanti kamu bisa begini, ya sudah. Nggak, maksud saya bagaimana cara memaknai sebenarnya menjalani tadi, misalkan kita ini kan korban juga ya. Korban kalau mau disebut komersialisasi juga iya. Saya yakin sekarang orang masuk kampus tujuannya untuk dapat pekerjaan, udah nggak lain itu. Iya, karena kan sudah terdidik dari, nah itu kan niscaya untuk dilepaskan. Nah, bagaimana sebenarnya? Makanya saya tadi tanya, bagaimana kamu memandang ini gitu loh. Kita ini terjebak, misalnya anggaplah kita terjebak dalam dunia pendidikan yang seperti ini. Kita sejak mau masuk kampus sudah didoktrin, tujuannya kamu kuliah, nanti kamu dapat kerja. Nah, di situ tujuannya agar kita mengembangkan diri. Ketika kita sudah mengembangkan diri, kita punya modal. Puncak sosial, kata paman saya yang saya panggil opa, itu keluarga. Jadi saya mungkin saya bisa lebih percaya diri lah ngomong, saya punya modal lah untuk misalkan suatu saat saya punya anak, punya keturunan dan seterusnya, untuk mendidik anak saya agar tidak seperti itu. Jadi tujuan pendidikan di situ.
ya mendidik manusia, memanusiakan manusia. Ya dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita sendiri. Makanya saya bilang, saya tekankan dari awal, masuk organisasi itu bukan bertujuan untuk menjadi pengurus apa, atau masuk jadi di organisasi menjadi apa. Tidak, tapi itu penggemblengan dengan pola organisasi masing-masing, sehingga apa? Itu modal kita sebenarnya untuk menjadi manusia. Itu yang terpenting. Setelah didikan keluarga, bagi saya pendidikan kan. Artinya untuk melawan keniscayaan tadi begitu. Iya. Karena dengan masuk di dunia yang apa ya? Di dunia pendidikan non akademik. Apa ya istilahnya? Pendidikan apa sih? Informal ya. Ya informal lah. Semacam itu. Dengan masuk di situ, mau nggak mau, sadar tidak sadar, pada harinya mereka akan menyadari. Mereka akan menyadari kalau misalkan masuk dunia pendidikan seperti ini, tujuannya apa? Manusia diberikan pendidikan, diberikan hak kebebasannya untuk menempuh pendidikan. Tujuannya apa? Untuk menjadi manusia. Berarti tidak ada sama sekali tujuan pendidikan itu untuk mengisi perut begitu. Kalau ya apa ya? Kalau saya mungkin apa ya, mungkin kita berangkatnya dari, saya pikir ya, kamu dan saya itu berangkatnya sama-sama dari keluarga yang dari petani. Kalau saya kan, kalau kamu kan dari orang kepulauan, mungkin dari nelayan dan seterusnya. Ya kalau cuma mau makan, bertani kan udah, petani itu nggak usah pendidikan, udah makan kok. Oke, berarti konteksnya tadi kampus itu bukan tempat berpendidikan. Oh tidak. Kampus itu tempat mencari dasar teori. Bagi saya, teori akademik. Gimana ya? Aku ini mencoba mencari aman. Jadi maksud saya begini, orang ketika terjebak misalkan kuliah hanya untuk cari kerja, ya, kuliah hanya untuk cari kerja. Kampus bukan pendidikan dong. Pendidikan pekerjaan kan? Berarti kan bukan pendidikan. Kalau tujuannya pendidikan tadi adalah menghaluskan. Iya, dan saya cuma mau mempertegas gini aja deh sama teman-teman yang mungkin punya tujuan, yang masih punya tujuan seperti itu. Kampus A, kita hitung pendidikan keguruan itu yang jurusannya akan menjadi guru, entah tarbiyah atau pendidikan. Iya. Itu kan sama, bahasa Arabnya aja kan tarbiyah. Terus berapa lulusannya tiap tahun? Kita ngomong logis ya. Misalkan satu kampus mempunyai lulusan 100 orang. Di Pamekasan contohnya, ada berapa puluh kampus atau paling enggak ada berapa kampus. Di kota yang besar aja ada 3. Kalau 100 satu jurusan setiap tahun. Setiap tahun, pertanyaannya sekarang, siapa yang mau menampung? Bangun sekolah dong. Kalau bangun sekolah berarti kan bukan jadi karyawan dong. Iya. Leader kan. Di situ dibutuhkan jiwa leadership kan. Saya tidak menganggap teman-teman yang hanya kuliah pulang itu tidak punya jiwa leadership. Mungkin bisa. Cuman kalau saya merasa tidak pede gitu loh. Saya merasa kurang di kampus gitu loh. Mau jadi kayak leadership tadi, misalkan dia dirikan sekolah, juga punya mental leadership, dia bangun sekolah. Intinya juga pekerjaan juga. Lah, bukan pekerjaan ya. Kan yang perlu digarisbawahi sekarang kan ini, apa namanya? Kalau kamu mindsetnya bikin sekolah seperti itu menjadi sebuah pekerjaan, itu udah mindset liberal sih.